Sekarang sahur. Hukum sahur, hikmah sahur. Kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahari. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab ada juga puasanya ya. Kayak Nasara mereka itu 40 hari. Asalnya 30 juga. Terus salah seorang raja mereka nambah 10 hari. Terus mereka buat 40 hari. Tapi sampai sekarang mereka pun gak bisa menjalankan ini. Allah berikan kemuliaan kepada umat Islam bisa berpuasa di bulan Ramadan. Mereka ada juga puasanya, tapi tengoklah mereka, mana ada mereka puasa. Perbedaan puasa kita dengan Alkitab adalah makan sahur. Riwayat Imam Muslim. Kedua, keutamaan sahur. Sahur itu adalah barokah, keutamaan pertama. Keutamaan kedua, Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang makan sahur. Dari Salman radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi thalatha. Berkah itu ada 3, pada jamaah, pada as-sarid. As-sarid itu sejenis bubur campur daging. Ketiga pada sahur. Riwayat Tabrani dalam Al-Kabir, dan sanadnya hasan dengan syawahid. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, innallaha ja'alal barakah fis sahuri wal kail. Allah menjadikan barakah pada sahur dan sukatan. Riwayat Asy-Syirazi. Dalam riwayat lain dari seorang sahabat Nabi, dia berkata, aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu saat itu makan sahur atau bersahur. Nabi katakan, fa innaha barakah, sahur itu adalah barakah. A'taakumullahu iyyaha, yang Allah berikan kepada kalian. Fala tada'uhu, maka jangan tinggalkan dia. Riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi barakah sahur itu. Bukan cerita, oh badan aku kuat, iyalah kau kerempeng, kau perlu makan sahur. Enggak. Sahur itu urusan barokah, bukan urusan kuat-kuatan. Oh kalau aku kan giziku kan cukup, enggak perlu aku makan sahur. Kalau kau kurang gizi, kau perlu makan sahur. Tengoklah mata kau itu, udah cekung-cekung kayak gitu. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah barokah. Kedua tadi, keutamaan sahur adalah Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang makan sahur. Allah bersalawat itu adalah Allah memuji mereka. Itu salawat Allah kepada hamba. Salawat Allah kepada hamba sama dengan Allah puji mereka. Salawat malaikat kepada hamba sama dengan malaikat meminta ampun untuk mereka. Ya Allah, ampunilah ini si fulan yang makan sahur. Kan enak. Awak makan didoakan malaikat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, as-sahuru aklatun barakah. Sahur itu adalah makanan barakah. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan. Walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma, walaupun salah seorang kalian hanya meneguk seteguk air. Fa innallah, karena Allah dan malaikatnya, wa malaikatahu yusallun, bersalawat, alal mutasahhirin, atas orang yang makan sahur. Kemudian Nabi katakan dalam hadis lain, ni'mas sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang yang beriman itu adalah tamar, kurma. Kalau rutab itu kurma yang masih gendut itu dia, basah, berisi air. Kalau dimakan lembut dia. Kalau tamar ini yang udah dijemur, yang
udah kering, udah hilang airnya, tinggal dagingnya, itulah yang dijual-jual sekarang, itu tamar. Kalau rutop dia mesti dikirimnya pakai pendingin biar tetap basah. Kalau dia dicabut dari pendinginnya malah bau dia. Jadi tamar, pakai tamar. Riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, sanadnya sahih. Jadi pakai tamar kurma, itu yang sebaik-baiknya. Kalau enggak ada ya udah, Nabi katakan tasaharu walau jur'atan bi jur'ati ma'in, walaupun dengan seteguk air. Itu sahur. Jadi keutamaannya dua, makanan barakah sama Allah dan malaikatnya mendoakan yang makan sahur. Sebaik-baik sahur adalah dengan tamar. Ketiga dari sahur ini adalah diakhirkan, diperlambat sahur itu. Kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, tasaharna ma'an Nabi, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bangkit menuju salat. Aku tanya, berapa jarak antara azan dan sahur itu? Qala qadra 50 ayat, seukuran 50 ayat. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim, seukuran 50 ayat. Jadi bukan cepat-cepat terus lama nunggu azannya, dia masih jaraknya tidak begitu lama. Hukum sahur itu adalah sunnah muakkadah, dianjurkan. Nabi bersabda, man arada ayyasuma falyatasahhar bi syai'. Siapa yang ingin berpuasa, hendaklah dia sahur dengan sesuatu. Juga Nabi kata sahurlah, perintah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada barakahnya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi banyak perintah-perintah Nabi, tapi tidak sampai derajatnya kepada wajib, sunnah muakkadah. Karena apa? Kalau wajib orang enggak makan sahur dia puasa, berdosa dia jadinya karena meninggalkan yang wajib. Tapi kalau dia puasa enggak sahur, maka dia tidak berdosa, cuma meluputkan kebaikan dari dirinya. Jadi barokah sahur itu menguatkan badan, satu. Kedua, taat kepada Allah, kepada Rasulullah. Ketiga, membuat puasa itu enggak membosankan. Keempat, menjadi sebab untuk bangun dari tidurnya di waktu sahur, karena waktu sahur itu adalah waktu istighfar dan waktu berdoa. Yang kelima, di antara berkah sahur itu adalah bisa sholat subuh berjamaah. Sahur pakai kurma itu, kata Imam Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad bab Tibbun Nabawinya, fa inna tamra muqawwin lil kabid, tamr itu akan menguatkan lambung, mulinul tabak, dia melembutkan bagian dalamnya itu. Wa huwa min aktsari simari taghdhiyatan lil badan. Tamar itu, kurma itu adalah buah-buahan yang paling banyak nutrisi untuk badan.
Wa akluhu ala riqi yaqtulud dud. Makan kurma ala riq. Ala riq itu bangun tidur, sebagian berpendapat bangun tidur tanpa kumur-kumur langsung makan. Sebagian berpendapat makan pertama kali setelah bangun tidur, ya setelah kumur-kumur lah. Terus dia makan, sebelum dimasuki lambungnya oleh apapun dia makan kurma itu. Yaqtulud dud, bisa membunuh cacing-cacing dalam perutnya. Fahuwa fakihatun, maka tamar itu adalah buah. Wa ghaza, nutrisi makanan. Wa dawa, juga kurma itu yang ketiga sebagai obat. Yang keempat wa halawa, dia bisa jadi manisan. Ya, kurma itu macam-macam, puluhan jenis macam kurma itu. Yang paling baiknya ya kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sahur. Pertama, hikmah sahur. Apa hikmahnya? Membedakan puasa kita dengan ahlul kitab. Kedua, apa? Keutamaan sahur ada dua, barokah sama dapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Ketiga apa? Memperlambat sahur. Keempat, hukum sahur apa dia? Muakkadah, dianjurkan, tidak sampai wajib. Karena kalau meninggalkan wajib dia berdosa. Jadi tidak sampai kepada wajib dia. Dan di sini juga kita bahas tentang sahur. Sebaik-baik sahur adalah dengan tamar. Itu karena nasinya pakai kurma ya. Ya. Allahu a'lam bissawab.